Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-235. Hari ini Sabtu 12 April 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia baik, sangat baik, dan teramat baik bagi kita. Dialah yang memberikan nafas kehidupan bagi kita, dan jika kita ada hingga saat ini, itu semua hanya oleh karena kasih karunia dan anugerahnya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh acara ibadah online yang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-235 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati untuk menikmati hadirat dan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mengangkat pujian penyembahan kita yang berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah dan puji,
Raja. Haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita, maka firman Tuhan yang hidup itu akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam hidup kita. Firman itu akan mengajar, menegur, memperbaharui, dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga berkenan kepada Allah. Karena itu mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nelson Lee dengan tema sukacita akibat hubungan dengan Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air.
memulihkan jiwaku, hanguskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Senang ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Ada waktu yang indah untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Urapilah hamba, jadikan saluran berkat buat setiap orang yang mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi senang ada bersama dengan saudara pada hari ini. Kalau saudara bisa melihat slide pertama yang saya tampilkan, saya berharap saudara bisa ikut bersukacita ketika saudara melihat emoticon gambar yang lucu dengan 2 jempol di tangan. Oke, mantap ya. Jadi biarlah hari ini kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Saya ingin judul renungan kita hari ini, tetaplah bersukacita, sebagaimana Mazmur 59 ayat 17 katakan nanti, yang akan kita baca bersama-sama baik di rumah saudara dengan kitab manual ataupun digital, atau saudara langsung melihat di layar karena saya sudah siapkan juga. Mazmur 59 ayat 17 mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang tetaplah bersukacita apapun kejadiannya, baik sedang happy atau tidak happy, sedang ada uang atau tidak banyak uang, sedang keadaannya baik atau tidak baik, tetaplah bersukacita. Mazmur 59 ayat 17 berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Saudara sekalian perhatikan, pemazmur komitmen, pemazmur mengambil keputusan. Dia memilih untuk aku mau menyanyikan, aku mau bersorak-sorai, aku mau datang kepada Tuhan walaupun dalam keadaan kesesakan. Jadi bukan hanya ketika kita di atas bukit, di atas gunung yang tinggi kita bilang haleluya, ketika di lembah kekelaman kita bilang haleluya. Enggak, saudara. Kita tetap mau bersukacita dan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Dalam terjemahan versi mudah dibaca bilang begini, dan pada pagi hari aku akan menyanyikan lagu pujian bagimu, aku akan bersukacita dalam kasihmu. Engkaulah tempat perlindunganku, tinggi di atas gunung, dan aku akan lari kepadamu bila kesulitan datang. Saudara, ini mazmur yang bagus sekali. Banyak kali orang-orang tertentu ketika menghadapi kesesakan, menghadapi kesulitan, mereka lari ke diskotik, mereka lari ke nightclub, mereka bermabuk-mabukan, mereka judi, mereka kebut-kebutan, membuang waktu dengan sia-sia dan menghancurkan dirinya sendiri. Tapi pemazmur mengajak kita pada hari ini untuk tetaplah bersukacita. Amin. Apapun yang terjadi. Bahkan belakangan Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan apa?
bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, kita bersukacita bukan sekali waktu, 2 kali waktu, bukan kesenangan yang sementara yang sifatnya semu. Tapi Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa. Kapan? Pada waktu apa? Pada waktu kita di dalam Tuhan. Apapun kondisinya, itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus tulis kitab Filipi sementara dia sedang ada di penjara. Satu keadaan yang tidak nyaman dan tidak enak, tapi justru dia bisa memberi semangat kepada pembacanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi selama kita di dalam Tuhan, kita bisa tetap bersukacita apapun yang terjadi. Sekali lagi, tetaplah hidup bersukacita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Roma 12:12 bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ketika kita tetap bersukacita, tahukah saudara, tanpa disadari, itu akan mendatangkan kekuatan buat kita. Amsal 17 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil keputusan untuk tetap bersukacita apapun yang terjadi, itu mendatangkan kekuatan sehingga kita mampu melewati tantangan, mampu mengatasi masalah badai dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun. Sekali lagi, apapun, kita bisa tetap bersukacita. Amin. Kenapa? Sekali lagi, selama kita di dalam Tuhan. Dan tahukah saudara, dalam kitab Galatia bilang, sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Sukacita adalah buah roh yang berkembang paling bagus di waktu mengalami kesusahan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, sulit, justru itulah waktunya kita berbuah roh. Dalam hal ini sukacita. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau sampaikan dengan cepat. Dalam Mazmur 59 ayat 17 itu memberitahu pada kita ada 2 petunjuk yang harus kita terapkan dalam keseharian kita supaya kita bisa menjadi orang yang tetap bersukacita. Yang pertama, petunjuk yang saya dapatkan dari Mazmur 59 bilang begini, naikkanlah pujian bagi Tuhan. Ayatnya dari versi mudah dibaca bilang, dan pada pagi hari aku akan apa? Menyanyikan lagu pujian bagimu. Saudara lihat, inilah petunjuk pertama yang Mazmur 59:17 kasih tahu kepada kita. Pada pagi hari aku akan menyanyikan lagu pujian bagimu. Aku akan bersukacita dalam kasih-Mu. Engkaulah tempat perlindunganku, tinggi di atas gunung, dan aku akan lari kepadamu bila kesulitan datang. Pemazmur gak pusing dengan kondisi yang dialami sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Situasi yang mungkin gak mendukung, gak ada tempat yang nyaman dan aman buat dia. Beberapa teman mungkin mengkhianati dia dan sebagainya. Ada kesulitan demi kesulitan yang kadang-kadang kita alami. Pepatah Indonesia bilang, kadang kala malapetaka datang tanpa diundang. Betul? Kadang-kadang kita udah jatuh ketimpa tangga pula. Sepertinya para cekak-cekot, saudara. Ada masalah yang datang bertubi-tubi yang tidak ada habis-habisnya. Tapi hari ini izinkan firman Allah berkata, yuk naikkanlah pujian bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap bersukacita di situasi kondisi apapun. Bahkan Pemazmur 150 yang ke-6 bilang, biarlah segala yang bernapas apa? Memuji Tuhan. Haleluya. Pak, Bu, naikkanlah sorak-sorai, naikkanlah pujian kepada Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat kedua bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bayangkan saudara, pujilah Tuhan bukan dengan mulut saja, tapi dari jiwaku, dari kedalaman hati kita, dengan kesungguhan hati. Dan janganlah lupakan apa? Segala kebaikannya. Kadang-kadang kita hanya terfokus dengan kesulitan dan kesulitan yang sedang kita hadapi hari ini. Kita lupa bagaimana Tuhan sudah tolong kita hari-hari kemarin. Kita lupa dengan perkataan Ebenezer. Dan pastikanlah kalau Tuhan sudah tolong kita sampai dengan hari ini, Dia akan tolong kita hari esok. Amin. Dia akan tolong kita hari-hari ke depan, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan tahun-tahun ke depan. Dia akan tolong kita. Itu sebabnya Pemazmur bilang, pujilah Tuhan hai
jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yuk Pak, Bu, saudara sekalian, saya mengajak, saya menantang Bapak Ibu, naikkanlah pujian bagi Tuhan dalam situasi yang buruk seperti apapun. Naikkanlah pujian bagi nama Tuhan. Itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Dan ketika kita sedang menjadi orang yang bersukacita, itu mendatangkan kekuatan baru buat kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Lalu ada yang bilang, Pak Nelson ngomong enak, mungkin nggak mengalami masalah, mungkin nggak mengalami kegagalan. Saudara, siapa bilang hamba Tuhan juga seorang manusia yang seringkali sama seperti Bapak Ibu saudara sekalian, mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, mengalami penganiayaan, mengalami dibully oleh teman-teman, diledekin dan sebagainya. Kadang-kadang saya menyadari bahwa sebagai manusia normal, kita punya kehidupan nggak selalu oke, nggak selalu hebat, nggak selalu lancar-lancar aja. Ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan. Ada waktu-waktunya memang ketika kita gagal, orang lain nggak mengerti kita, orang lain nggak mendukung, nggak mensupport kita, bahkan tunjuk jari menghakimi kita. Kadang-kadang sebagai manusia normal ketika kita berdoa, kita nggak dapat jawaban. Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus menderita kesedihan yang sedemikian karena kekejaman musuhku? Seperti dalam Mazmur 42:10 bilang begitu. Kadang-kadang sebagai manusia normal, ketika kita berdoa, kita belum dapat jawaban. Ketika kita puasa, kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, sepertinya Allah berdiam diri, membisu, sehingga kita punya benak penuh dengan tanda tanya. Why? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Kenapa harus saya mengalami seperti ini? Mengapa? Ada banyak pertanyaan yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Dan izinkan saya berkata pada hari ini bahwa nggak semua pertanyaan, nggak semua kejadian, peristiwa yang kita alami harus kita mengerti. Ingatlah, yang jadi Tuhan itu Dia, bukan kita. Ingatlah bahwa kita manusia yang terbatas dengan otak yang cuma sebesar bau. Nggak bisa memahami rencana Tuhan yang besar. Tapi yang kita bisa ikuti, yang bisa kita lakukan apa kata firman Tuhan. Di saat-saat kita bingung, di saat-saat kita dalam lembah kekelaman, di saat-saat kita sepertinya nggak ketemu jawabannya, Alkitab bilang, tetaplah bersukacita. Ada satu contoh yang menarik yang saya mau tampilkan buat saudara pada hari ini. Kalau saudara ingat, ada dua hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa pada zamannya. Mereka khotbah, mereka sampaikan kabar baik, mereka lakukan hal yang baik, sembuhkan orang sakit, bangkitkan yang lumpuh. Di mana-mana mereka tidak lakukan kejahatan, tapi mereka disalah mengerti. Mereka ditangkap, dikebukin, disesat, dimasukkan penjara yang dalam, dikawal, dipasung begitu rupa. Satu tempat yang tidak enak. Tahukah saudara, dalam keadaan seperti itu Alkitab mencatat bahwa tepat kira-kira di tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan pujian kepada Allah. Satu contoh yang menarik yang harus kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah situasi yang jeblok, justru Paulus dan Silas mengambil keputusan untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan tahukah saudara, kalau kita baca kitab para rasul, kisah para rasul ini, banyak kali mereka keluar dari penjara dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Apa menang lotre? Apa mereka dapat reward? Dapat hadiah? Enggak. Sementara mereka digebukin, sementara mereka dianiaya, diancam, difitnah, dimasukkan penjara, satu tempat yang gak nyaman. Dan ketika mereka keluar, mereka tetap apa? Bersukacita. Mereka tetap bergembira karena mereka ada di dalam Tuhan. Pak, Bu, saudara sekalian, sekali lagi, tetaplah bersukacita. Naikkanlah puji-pujian, itu akan mendatangkan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Nggak perlu bersungut-sungut, nggak perlu menggerutu, ngedumel. Ada satu ungkapan bilang begini, bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi, dengan komplain, mengeluh, menggerutu itu nggak mengubah keadaan. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, jangan lupa Filipi 4:6 kasih jalan keluarnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Sekali lagi,
jangan menggerutu, ngedumel, marah-marah. Itu tidak mengubah keadaan. Biarlah hati kita tetap bersuka cita. Saya ingin ingatkan sekali lagi Amsal 17:22 bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Saudara, ambil keputusan, pilih untuk tetap bersuka cita. Dengan cara apa? Naikkan pujian kepada Tuhan. Firman Allah dalam 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah kapan? Senantiasa. Bukan sekali dua kali, bukan waktu-waktu tertentu, tetapi senantiasa. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita yang kita alami bukan karena dapat uang banyak, bukan karena keadaan lagi baik, bukan karena situasi mendukung dan sedang ada banyak makanan, bukan. Baik itu memang mendatangkan sukacita, tapi sukacita yang datangnya dari Tuhan itu melampaui semuanya. Dia tidak terpengaruh oleh situasi keadaan, tidak terpengaruh oleh kondisi peristiwa yang kita alami. Kadang-kala sekalipun dalam keadaan duka, kita bisa tetap bersukacita. Kadang-kala dalam keadaan seperti situasi nggak mendukung, keadaannya nggak baik, keadaannya tidak enak untuk kita jalani, tapi kita bisa tetap bersukacita. Kenapa? Selama kita di dalam Tuhan, kita selalu menjadi orang-orang yang punya pengharapan bahwa Allah akan siapkan yang terbaik buat kita sekalian. Amin. Jadi petunjuk yang pertama supaya kita bisa tetap bersukacita, naikkanlah pujian bagi Tuhan. Petunjuk kedua yang bisa kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang tetap bersukacita, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mazmur 59:17 sekali lagi katakan pada kita, dan pada pagi hari aku akan menyanyikan lagu pujian bagimu, aku akan bersukacita dalam kasih-Mu, Engkaulah tempat perlindunganku, tinggi di atas gunung, dan aku akan apa? Lari kepadamu bila kesulitan datang. Ini satu kalimat yang bagus sekali dari Mazmur 59:17 yang kasih petunjuk buat kita. Ketika kesulitan datang, ketika dalam keadaan terdesak, sesak, dalam keadaan bermasalah, buntu, jangan kemana-mana. Aku akan lari kepada Tuhan. Jadi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ini Mazmur dari Daud bukan cuma omong kosong, bukan cuma omdo atau NATO, no action talk only, ya. Daud mengalaminya. Daud betul-betul melakukannya. Dia bilang pada waktu dalam keadaan sulit, dalam keadaan terdesak, dia lari kepada Tuhan, dia dekatkan diri kepada Tuhan. Tahukah saudara, dalam sekali waktu dalam kehidupan Daud, dia pernah kejepit. Dia baru pulang, lalu dapat berita di Ziklag, anak istrinya ditangkap. Dan ketika dia dengar kabar itu, membuat dia sedih, membuat dia galau, gelisah. Nggak cukup berhenti berita itu disampaikan. Orang-orang sekitarnya mau ambil batu, mau lemparkan kepada dirinya. Dia bingung, apa masalahnya? Saya sendiri, saya punya istri dan anak saya juga ketangkep. Kenapa saya sekarang mau dilempari batu? Kenapa saya dijadikan kambing hitamnya? Dalam keadaan kejepit. 1 Samuel 30 ayat 6 kasih tahu kepada kita apa yang dilakukan Daud. Firman Allah bilang, dan Daud sangat terjepit, tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Dia tidak lari, dia tidak putus asa, dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Dia ambil keputusan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, sekali lagi, tetaplah menjadi orang yang bersukacita. Dengan cara gimana? Kita dekatkan diri kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang tidak enak, dalam keadaan-keadaan yang buruk, dekatkanlah diri kepada Tuhan dan dapatkanlah sukacita yang melimpah di dalam Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada waktu-waktu tertentu Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman, kesulitan. Ibarat kata orang yang menabur dengan mencucurkan air mata.
Ada waktu-waktunya kita nangis sesungguhkan. Ada waktunya kita bingung bertanya-tanya, why? Kenapa harus saya alami ini Tuhan? Kenapa penyakit berat yang mengerikan ini harus terjadi dengan kehidupan saya? Mengapa rumah saya kebakaran? Kenapa anak saya susah dibilangin? Kenapa suami saya selingkuh? Kenapa usaha saya berantakan, bangkrut dan sebagainya? Kadang-kadang kita pengen menjerit kepada Tuhan. Saya mau bilang, Mazmur 126 kasih kekuatan buat kita. Tunggu tanggal mainnya, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Terus maju, ya. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam terjemahan yang lain bilang begini, orang-orang yang menabur air mata akan menuai sukacita. Ya, mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur, tetapi dengan bernyanyi-nyanyi mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan. Saudara, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Mazmur 16 bilang, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Jangan lari ke tempat-tempat yang lain yang seringkali menyesatkan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Firman Allah bilang, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita akan dihanyutkan dengan nasihat-nasihat yang tidak benar. Pergaulan-pergaulan yang malah membuat kita menyimpang dari jalan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Dan kita bilang, Dia akan tunjukkan jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, yuk saya mau bilang, jangan lupa, jangan lalai untuk dekatkan dirimu kepada Allah. Beribadahlah dengan konsisten. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan. Saat teguh secara teratur. Bacalah Alkitab dengan konsisten. Datanglah ke gereja, terlibatlah dalam pelayanan. Mazmur 122 bilang, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kesenangan, satu kesukaan yang luar biasa ketika kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang bilang, Pak Nelson, yang penting mah zaman now duit, banyak duit, banyak harta, itu yang membuat kita senang. Iya juga, tapi sorry, kalau kita hanya bergantung kepada uang, sekali waktu uang bisa habis, sekali waktu uang bisa hilang. Dalam pengertian tertipu ketika kita berusaha ambil keputusan keliru, salah planning, bisa terjadi. Artinya sukacita kita kalau tergantung uang, kita akan hilang sukacitanya juga. Tapi saya mau pastikan sukacita kita bisa tetap kalau kita terus menerus dekat dengan Tuhan. Uang bukan jaminan, walaupun kita perlu uang, tapi bukan berarti uang adalah segala-galanya. Alkitab bilang, gara-gara memburu uang, gara-gara cinta uang, seringkali orang jatuh, imannya kandas. Itu akar dari segala kejahatan. Biarlah kita punya fokus bukan uang, tapi dekat dengan Tuhan, sumber sukacita sejati. Saya mau pastikan Bapak Ibu ingat cerita yang menarik dalam Alkitab ini. Ada seorang kaya, Alkitab catat dengan jelas, ini orang kaya. Dia bukan cuma sekedar pemungut cukai, saudara. Kalau saudara bilang, oh saya tahu dia pemungut cukai, telepon, itu salah. Alkitab dengan jelas bilang, dia bukan sekedar pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Artinya apa? Bos. Dia punya banyak uang, dia punya reputasi, dia punya kedudukan jabatan sebagai bos. Apa yang kurang? Tapi tahukah saudara, kalau saudara baca Injil Lukas 19, dia punya kerinduan yang amat sangat berjumpa dengan Yesus. Ada sesuatu yang kosong dalam hati. Seorang ilmuwan bilang begini, dalam hati manusia ada satu ruang yang kosong, yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun kecuali Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu dialami oleh Sakius. Dia udah lama kepengen lihat Yesus. Dan kalau saudara pernah baca Injil Lukas 19 ayat 3 dan 4, dia berusaha untuk melihat Yesus awalnya dan gak berhasil. Kenapa? Karena orang banyak dan memang dia pengen. Tapi dia gak menyerah. Dia lari ke depan, tapi tetap belum bisa lihat Yesus. Dia tidak stop, dia berhenti. Dia panjat pohon ara. Hanya untuk apa? Hanya untuk melihat Yesus. Saudara lihat, dia kepengen dekatkan dirinya
pengen lihat, pengen berjumpa dengan Yesus. Dan tahukah saudara apa yang kita catat selanjutnya? Ketika dia bisa melihat Yesus dan Yesus melihat dia, lalu Yesus ngomong, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan apa? Halo? Dengan apa? Ya, sukacita. Bukan karena dia dapat duit hari itu, bukan karena dia dapat orang banyak, bukan, tapi karena dia dekat dengan Yesus. Dia makan bareng dengan Yesus. Itu mendatangkan sukacita yang melimpah buat dia. Saudara, sekali lagi, kalaupun kita diizinkan mengambil berbagai-bagai pencobaan, Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kebahagiaan dalam terjemahan yang lain itu beruntung, bergembira, bersukacita. Jadi kalau kita diizinkan mengalami kesulitan, bersukacitalah. Kenapa? Karena kita orang percaya yang bisa melihat dari perspektif Tuhan bahwa Allah tidak tinggal diam, tidak dibiarkan kita bergumul seorang diri. Dalam Roma 8 dibilang, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ada tangan Tuhan yang sedang merenda untuk menghasilkan satu karya yang agung dan mulia. Dan kalau Tuhan izinkan penderitaan, itu nggak seberapa, itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Paulus bilang dalam 2 Korintus 4, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, dari mana kita bisa dapatkan sukacita? Sekali lagi, ketika kita dekat dengan Tuhan. Walaupun ada berbagai-bagai pencobaan, walaupun ada penderitaan, itu semua menjadi ringan, itu menjadi enteng. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita bisa tetap bersukacita. Ayat terakhir yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini, yang ada dalam Injil Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Yesus sendiri yang ngomong, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu apa? Menjadi penuh. Amin. Jadi sekali lagi, kita bisa tetap bersukacita ketika kita dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kita memutuskan untuk mengikuti 2 petunjuk dari Mazmur 59 ini, untuk menjadi orang-orang yang menaikkan pujian bagi Tuhan dan menjadi orang-orang yang suka dekat dengan Tuhan. Yuk Pak Bu, sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan pada hari ini dalam doa, saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan satu pujian yang mendatangkan sukacita buat kita sekalian. Sungai sukacitamu. Siap? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kami mau menjadi orang-orang yang suka memuji, menyembah Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Ketika kami punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kami tinggal dekat dengan Tuhan, maka sebagaimana firman-Mu katakan, sukacita kami akan menjadi penuh. Kami akan lewati hari-hari, minggu-minggu, bulan, tahun-tahun ke depan dengan penuh sukacita. Bahkan kami hidup bukan hanya untuk diri sendiri, kami akan hidup untuk melayani Tuhan dan melayani dengan penuh sukacita.
Berkatilah setiap orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dengan segala situasi kondisi yang mereka hadapi. Mereka menjadi orang-orang yang tetap bersukacita, karena ada buah roh yang justru berbuah pada waktu mereka mengalami kesesakan, kesulitan, masalah yang bertubi-tubi. Inilah waktunya mereka tetap bersukacita. Mereka mempraktekkan, mereka menggenapi perkataan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Nelson Lee. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Lee yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 235 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online mari berikutnya ke 236 hari Sabtu 19 April 2025 dalam sesi kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Sopian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Yunus Sabandar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan ucapan syukur ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan penyertaan Tuhan bagi Yamari sehingga dapat terus melayani ibadah di bulan April 2025 ini. Demikian juga seluruh badan pengurus lengkap Yamari yang terus bersama melayani Tuhan melalui Yamari serta seluruh keterlibatan dan sahabat dan mitra melalui doa dan doa daya sehingga Yamari terus eksis dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan di tahun 2025 ini. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ke hadapan Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu bagi tim penata layanan yang melayani dan juga atas diri hamba-Mu Pendeta Nelson Lee MTH yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tetaplah Bersukacita, Sabtu 12 April 2025 ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari yang bersama-sama beribadah maupun yang akan mengikuti ibadah ini di hari-hari mendatang, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-Mu yang telah melayani, juga bagi Pendeta Nelson Lee MTH dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kami juga menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas peran serta dan sahabat dan mitra Yamari dalam mendukung pelayanan Yamari melalui doa, dana, dan daya, sehingga Yamari terus melaksanakan amanat agung Kristus dan misi kesehatan dalam menghadirkan perubahan hidup secara rohani dan jasmani bagi sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, juga dampak bagi masyarakat yang dilayani. Allah Bapa di surga, mohon agar urapan Roh Kudus bagi hamba-Mu, baik tim penata layanan, pelayan firman Tuhan yang akan melayani Tuhan melalui ibadah online Yamari T235 ini,
agar seluruh pelayan dan hamba-Mu dapat memberkati sahabat dan mitra yang mari yang bersama-sama beribadah. Allah di surga, kami berdoa untuk pelayanan firman Tuhan di ibadah online yang mari ke-236, sesi kesehatan oleh Dr. Andi Sofyan, tanggal 19 April 2025. Kiranya Tuhan memberkati Dr. Andi Sofyan yang menyampaikan materi kesehatan. Kiranya Tuhan dapat juga memberkati dalam segala tugas pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paskah yang mari Jumat 25 April 2025 yang dilayani oleh Pendeta Dr. Mugadi Sulaiman bertempat di Geraha yang mari. Kiranya acara Paskah yang mari dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan saja dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan pelayanan doa rantai setiap Rabu ketiga, ibadah PKM yang mari setiap Jumat kedua dan keempat. Kiranya Tuhan juga memberkati acara tersebut sehingga dapat memberkati banyak orang untuk datang mendengarkan kebenaran firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk Retnas ke-12 di Malang pada bulan Juli 2025. Kiranya Tuhan berkati semua panitia yang terlibat, baik dana maupun tempat maupun pembicaraan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit dalam pemulihan. Kiranya Tuhan berkati Ibu Liana Andreas dalam pemulihan matanya, Pendeta Andreas Abianto dalam persiapan operasi hip replacement yang saat ini sedang dirawat jantungnya agar tidak terjadi penyumbatan. Kami juga berdoa untuk Evangelis Petrus Tadu pasca operasi penyambungan tendon tangan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga semua proses berjalan sesuai dengan rencana-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Yati, istri Sekung, pasca operasi kandungan. Biarlah Tuhan juga tolong dan berkati pemulihannya sehingga semua berjalan sesuai rencana-Mu. Terima kasih Bapa atas ucapan doa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan dapat mendengar dan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online yang mari ke-235 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Baiklah, kita mengangkat kedua belah tangan kita sebelum kita selesaikan ibadah ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa.
Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, sampai bertemu kembali di episode ke-236. Tuhan Yesus memberkati kita semua.